Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Baik Pak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada Pak. Oke, masuk semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak akan tanya dulu. Materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin, apakah ada yang masih ingat? Masih Pak. Silakan, siapa yang masih ingat? Oh saya Pak. Oke, silakan Mas Hafiz. Materi yang lalu itu membahas tentang fenomena kecerdasan buatan dalam pengembangan pelestarian budaya lokal. Oke, betul Mas Hafiz. Setelah kita mempelajari apa itu artificial intelligence dan kecerdasan buatan pada pertemuan yang kemarin, kita bergeser. Kita akan mempelajari atau menulis bagaimana menulis puisi kontemporer berbasis kearifan lokal dan keindahan alam Gunung Kawi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah tahu Gunung Kawi? Tahu Pak. Nah, kalian ketika mendengar Gunung Kawi, apa yang ada di benak kalian? Wakir, hutan, pesugihan, mistis. Oke. Ternyata kalian masih memandang bahwa Gunung Kawi itu adalah suatu tempat yang mistis ya. Akan tetapi Bapak akan memperlihatkan kepada kalian bahwa Gunung Kawi itu sebenarnya suatu panorama atau keindahan alam yang bisa kita buat untuk menulis puisi. Bapak akan menampilkan videonya. Sesaji manca warni minangka pralambang lan pralampita atur tawi caos daharan sarta pakurmatan dumateng para leluhur ingkang sampun sumari, para leluhur ingkang sampun murut ing kasidan jati, dipun pengeti sarta dipun wilujengi supados mangya raharja hayu bagya mulya.
setelah kita menonton video Gunung Kawi tadi, kita akan lanjut mengenal tentang puisi kontemporer. Apa sih puisi kontemporer itu? Puisi kontemporer adalah jenis puisi modern yang cenderung bebas, tidak terikat oleh rima tradisional, jumlah baris kaku, ataupun aturan pola penulisan masa lalu. Nah, puisi ini berfokus pada keaslian rasa dan pembebasan struktur tulisan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pembahasan struktur pembangun puisi kontemporer. Dari kalian apakah ada yang mau membacakan struktur pembangun? Saya Pak. Silakan Mas Hafiz. Struktur membangun puisi kontemporer yaitu struktur fisik meliputi tipografi bebas, diksi konkret, majas, serta pencitraan indrawi yang pekat. Kemudian struktur batin meliputi penjiwaan tema, rasa atau feeling, nada penyampaian, serta pesan atau amanat bagi pembaca. Nah, terima kasih Hafiz. Nah, setelah kita mengetahui apa saja struktur pembangun dari puisi kontemporer yang ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin, kita akan langsung mengetahui karakteristik puisi kontemporer yang ada 3. Nah, yang pertama bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu struktur bebas, mengabaikan pola rima teratur dan susunan baris klasik demi visualisasi tulisan atau tipografi yang ekspresif dan penuh penjiwaan mandiri. Nah, yang kedua, peleburan realitas, menyatukan panorama alam real dengan dimensi spiritual, mitologi atau atmosfer sakral setempat yang mengalir harmonis. Dan yang terakhir, diksi lokal bebas, memasukkan dialek atau istilah khas budaya setempat. Semisal kita asli Jawa, ya kita menggunakan bahasa Jawa, ketika Madura dan menggunakan bahasa Madura dan yang lain. Nah, untuk menghidupkan latar belakang sosiokultural daerah. Selanjutnya kita akan membahas unsur pembangun puisi yang berlatar belakang di daerah Gunung Kawi. Nah, ada 3 unsur puisi. Yang pertama fisik dan bahasa, yang kedua batin dan rasa, yang terakhir amanat dan pesan. Nah, pada penjelasan ini unsur puisi fisik dan bahasa itu diksi ekspresif, imajinasi indrawi, tipografi bebas. Nah, relevansinya di budaya di daerah Gunung Kawi yaitu menggunakan kata khas seperti pesarean, dupa, dewan daru, dan kabut kawi. Nah, pada unsur puisi yang kedua, unsur batin atau rasa, itu ungkapan perasaan puitis terdalam dari sang penyair. Nah, relevansinya pada kawasan Gunung Kawi yaitu kedamaian batin, toleransi multi etnis, serta nuansa magis pegunungan. Nah, terus yang terakhir yaitu amanat dan pesan. Jadi pada puisi yang kita tulis nanti itu adalah bisa menjelaskan atau memberikan nilai-nilai luhur kehidupan yang ingin kita bagikan. Nah, relevansinya adalah kesadaran menjaga keselarasan alam serta melestarikan budaya leluhur. Nah, selanjutnya oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, Bapak akan menunjuk dari salah satu kalian untuk membacakan salah satu contoh puisi kontemporer dari salah satu tokoh sastrawan yang sudah mungkin teman-teman sudah tahu. Sebentar. Oke, bisa dibaca Mas Hauki? Mas Hafiz, maaf. Ya, dari sana saja. Sepi saubi, sepi sauluka, sepi sauli, sepi dosa, sepi kau sepi.
sepisau luka, serisau ini, sepisau sepi, sepisaunya, sepisau pa, sepisau pi, sepi sapanya, sepi kau sepi, sepisau pa, sepisau pi, sepikul diri keranjang pi, sepisau pa, sepisau pi, sepisau pa, sepisau pi, sepisau pa, sepisau pi, sampai pisaunya ke dalamnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Hafiz. Nah, kita sudah melihat contoh dari puisi yang sudah dibacakan Mas Hafiz adalah salah satu contoh puisi kontemporer, yang mana puisi kontemporer tadi itu biasanya bebas, diksinya itu tidak harus rima dan lain sebagainya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk setiap satu orang nanti akan menulis satu puisi kontemporer yang sesuai dengan latar belakang asal tempat tinggal kalian. Semisal kalian dari Probolinggo, jadi kalian bisa menuliskan puisi yang berbau tema Probolinggo, dan yang lain bisa mengikuti dari daerah masing-masing. Nah, dapat kita simpulkan di pembelajaran kali ini bahwa menulis puisi budaya bukan sekedar merangkai kata indah, melainkan menjaga denyut nadinya agar tetap abadi dan menyatu dengan jiwa zaman. Oke, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, setelah kita 1 jam penuh menempuh pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, semoga kita selalu semangat dan mengingat manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.